Among Us atau bahasa Indonesianya Di Antara Kita. Among Us adalah game deduksi sosial multi pemain online yang dikembangkan dan diterbitkan oleh studio game Amerika Inner Slot dan dirilis pada tanggal 15 Juni 2018. Game ini mengambil latar bertema ruang angkasa di mana setiap pemain mengambil salah satu dari dua peran. Sebagian besar menjadi crewmates dan jumlah yang telah ditentukan menjadi penipu. Tujuan crewmates adalah untuk mengidentifikasi penipu, menghilangkan mereka, dan menyelesaikan tugas di sekitar peta. Dan tujuan penipu adalah untuk membunuh rekan kru tanpa diidentifikasi. Ya, mirip game fitnah lah katanya. Jadi Among Us ini pengembangnya milik Inner Slot, penerbit Inner Slot. Desainernya dari Marcus Bromander, programmernya Willard Hutton, artisnya Marcus Bromander dan Ameliu. Platformnya sudah ada di Android, iOS, dan Microsoft Windows. Meskipun awalnya dirilis pada tahun 2018, untuk sedikit perhatian arus utama, itu menerima masuknya popularitas pada tahun 2020. Jadi butuh sekitar 2 tahun ya untuk game Among Us itu viral atau trending ya. Karena banyak pita Twitch dan YouTuber terkenal yang memainkannya. Menanggapi popularitas game tersebut, sequelnya Among Us 2 diumumkan pada tahun 2020. Wow. Udah agak sabar kan memain yang Among Us 2. Among Us adalah game multi pemain mendukung 4-10 pemain. 1-3 dari pemain ini dipilih secara acak di setiap game untuk menjadi penipu. Sedangkan sisanya adalah crewmates. Permainan dapat berlangsung di salah satu dari 3 peta: pesawat luar angkasa, gedung markas besar, atau pangkalan planet. Rekan kru diberi tugas untuk diselesaikan di sekitar peta dalam bentuk game mini yang terdiri dari pekerjaan pemeliharaan pada sistem vital seperti pemasangan kabel listrik dan mesin pengisian bahan bakar. Penipu diberi daftar tugas palsu untuk berbaur dengan crewmates dan memiliki kemampuan untuk menyabotase sistem peta, melintasi ventilasi, mengidentifikasi penipu lain, dan membunuh crewmates. Jika seorang pemain meninggal, mereka menjadi hantu. Hantu memiliki kemampuan untuk menembus dinding, tetapi hanya dapat berinteraksi dengan cara yang terbatas dan tidak terlihat oleh semua orang kecuali hantu lainnya. Semua pemain selain hantu memiliki cone of vision yang terbatas, yang memungkinkan pemain untuk bersembunyi dari pandangan pemain lain terlepas dari perspektif top-down game. Crewmates menang dengan menyelesaikan semua tugas sebelum dibunuh atau dengan menemukan dan melenyapkan semua penipu. Agar penipu menang, mereka harus membunuh cukup crewmates sedemikian rupa sehingga jumlah penipu sama dengan jumlah crewmates atau hitung mundur satu sabotase habis. Tujuan hantu adalah membantu rekan satu tim mereka yang masih hidup dengan menyelesaikan tugas dan melakukan sabotase untuk hantu crewmate dan penipu. Ketika penipu melakukan sabotase, ada konsekuensi langsung seperti lampu dimatikan atau perhitungan mundur akan dimulai, dan sabotase harus diselesaikan sebelum selesai atau semua kru akan mati. Sabotase dapat diselesaikan oleh pemain dengan berbagai cara tergantung pada sabotase yang dilakukan. Jika seorang pemain menemukan mayat, mereka dapat melaporkannya, yang akan mengarahkan ke pertemuan kelompok di mana semua permainan lainnya dihentikan dan pemain mendiskusikan siapa yang mereka yakini sebagai penipu berdasarkan bukti seputar pembunuhan tersebut. Jika suara mayoritas tercapai, orang yang dipilih dikeluarkan dari peta dan mati. Pemain dapat juga memanggil pertemuan darurat dengan menekan tombol di peta kapan saja. Game ini dapat dimainkan dengan obrolan suara atau obrolan teks
mana pemain hanya dapat berkomunikasi selama rapat dan hanya jika mereka masih hidup. Meskipun hantu dapat berbicara satu sama lain, berbagai opsi penyesuaian untuk aspek gameplay seperti jangkauan penglihatan dan pertemuan darurat tersedia di setiap lobby game. Ada juga banyak pilihan kosmetik termasuk kulit, topi, dan hewan peliharaan. Semacam skin lah ya. Beberapa diantaranya adalah konten unduhan berbayar seperti itu.